Kali ini kita akan eksekusi pembuatan websitenya. Halaman web ini dimulai dengan deklarasi standar doctype HTML yang memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML. Di dalam tag HTML ini terdapat bagian head. Tempat semua pengaturan awal didefinisikan. Di bagian head ini, web diberi judul dengan nama ini ya, web PJBL. Nah, ini disiapkan untuk tampil responsif di berbagai ukuran layar melalui tag. Untuk kodenya, di sini ada meta name, viewport, content, with device with, initial, scale. Setelah itu, halaman memuat file CSS eksternal bernama style CSS, serta font khusus dari Google Font, Rubik Did, yang membuat judul halaman memiliki gaya unik. Font Awesome juga disertakan untuk menyediakan ikon-ikon seperti hamburger, menu, dan bintang rating. Setelah itu ada bagian header dan navigasi. Halaman dibuka dengan sebuah selection bernama header. Di dalamnya terdapat elemen nav yang menampilkan logo berupa gambar burung hantu, PNG nih, kodenya nih, PNG, dan juga menu navigasi. Untuk menu navigasi memiliki dua versi. Yang pertama itu menu navigasi biasa untuk layar besar, dan yang kedua menu pop-out yang muncul dari samping ketika ikon hamburger ditekan. Fungsinya dikontrol oleh JavaScript. Fungsi ini terus dikontrol oleh JavaScript. Untuk menu-menu navigasinya memiliki beberapa link. Yang pertama tuh ada home, yang kedua nih ada about, yang ketiga tuh ada course, yang keempat ada blog, yang kelima ada kontak. Saat menu ini di layar kecil dibuka, icon X digunakan untuk menutupnya kembali. Di bawah navigasi ini tuh terdapat text box, yaitu area judul besar nih dengan tulisan how to make website from scratch, disertai teks deskripsi dan tombol visit. Us to know more. Setelah itu bagian course header. Selection berikut diberi nama course header. Bagian ini menampilkan judul all digital course, dan sebuah paragraf panjang berisi deskripsi naratif tentang Owl Sanctuary. Paragraf tersebut menjelaskan bahwa situs web ini bertema edukasi tentang burung hantu dan konservasi. Ini ya. Di bawah paragraf ada sebuah gambar besar Sanctuary JPG. Ini ada gambar besar Sanctuary JPG yang ditempatkan di dalam row dan cursor header menunjukkan bahwa layout menggunakan sistem kolom. Selanjutnya ada bagian testimoni. Ini testimoni pengunjung. Selection ini berjudul What Our History Say. Ada 3 testimoni di sini. Yang pertama ada visitor 1, Let's More Beach Animal. Iya. Testimoni 1. Yang kedua ada visitor 2, visitor 2 diberi nama ini agen chat. Gunakan nih
Ini juga diberi ini yang testimoni pertama sama kedua dapat bintang 5. Selanjutnya ada testimoni ketiga nih. Yakub kan ini, get me off this website. Nah, kalau yang testimoni ketiga ini tuh hanya diberi 1 bintang doang. Selanjutnya tuh ada setiap testimoni itu pokoknya terdiri dari gambar profil, teks testimoni, nama, dan deretan ikon bintang dari font Awesome. Strukturnya dibuat menggunakan testimoni call dalam sebuah row agar rapi. Selanjutnya ada bagian call to action atau disingkat CTA. Berikutnya ada selection CTA yang mengajak pengunjungnya dengan ini nih tulisan ready to visit all sanctuary. Disertai tombol ini kontak us. Bagian ini biasanya digunakan untuk mendorong interaksi atau konversi. Selanjutnya bagian footer berisi judulnya ini about us. Lalu ada teks singkatnya itu ada no. Icon sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Selanjutnya ini ada kredit itu dengan nama tuh made with iClass regular by PJBL Peak Group 25. Dan ini jadi bagian penutup halaman. Selanjutnya ada JavaScript for toggle menu. Di akhir dokumen terdapat script kecil yang mengatur menu navigasi pada tampilan mobile. Variabel navlinks mengambil elemen dengan ID navlinks. 2 fungsi dibuat. Pertama ada show menu dengan ada pertama show menu nih. Buka kurung, tutup kurung. Menggerakkan menu ke posisi kanan layar sehingga terlihat navigasi style nav style right. Yang kedua tuh ada hide menu, menggerakkan menu keluar layar dengan ini kode navlink style right 200px. Kedua fungsi ini dipanggil ketika icon burger, bars atau icon X ditekan. Untuk kesimpulannya tuh secara keseluruhan kode ini membangun sebuah halaman web lengkap dengan header responsif, navigasi mobile, hero section, deskripsi course, testimoni lengkap dengan gambar dan rating, ajakan untuk menghubungi, footer dengan ikon sosial media, JavaScript untuk mengatur menu samping. Struktur yang digunakan rapi, responsif, dan mengikuti pola umum website modern yang mengutamakan visual gambar besar serta konten yang mudah dibaca. Bagian header latar belakang dengan efek gelap. Header bagian ini dibuat sangat tinggi, sebesar seluruh tinggi layar min height 100 VH, agar tampil seperti hero section. Latar belakangnya menarik karena ada gambar line up PJBL FIK25.jpg ditutupi lapisan gradiasi gelap dengan kode RGBA 493005 membuat teks di atasnya lebih kontras dan dramatis. Gambar
Letakkan di tengah dan diperbesar agar memenuhi area background size cover. Selanjutnya, navigasi menu elegan dan responsif. Elemen di dalamnya berjajar horizontal. Display flags ini terpisah kanan kiri. Just play content space between. Rapi dan sejajar. Align items center. Logo diberi ukuran 150 px. Menu link ditaruh di sebelah kanan setiap item. Menu 1i ditampilkan secara inline membentuk baris. Ketika kursor diarahkan ke menu, muncul garis merah animasi dan dari tengah ke samping terlihat dari kode. Selanjutnya, text box judul hero di tengah halaman. Text box ini ditempatkan tepat di tengah gambar header menggunakan transformasi dengan top 50% dan left 50%. Filter translate min 50%, min 50%. Judul besar dengan ukuran 62 px tampil mencolok di atas gambar latar. Tombol kelas hero BTN. Memiliki bingkai putih dan ketika disentuh berubah menjadi tombol merah dengan animasi halus. Selanjutnya, menu mobile. Saat layar mengecil 700 px, menu berubah total. Ada menu vertikal, latar merah, muncul dari samping kanan seperti slide menu. Kodenya itu right min 200 px dan transient 1s. Membuat menu tersembunyi, lalu muncul halus ketika JavaScript menggesernya ke right klik 2 0. Icon hamburger dalam kurung FA bars muncul menggantikan menu biasa. Selanjutnya, header section course header mengatur bagian konten agar berada di tengah dengan lebar 80%. Gambar kursus dibulatkan, sudutnya memenuhi lebar kontainer dan dipastikan rapi dengan objek fit cover. Selanjutnya ada CTA atau call to action. Bagian CTA ini dibuat seperti banner dengan latar belakang gambar kontak JPG plus lapisan gelap transparan dengan kode RP. Sudutnya membulat, rounded, dan teks berada di tengah. Saat di perangkat kecil, ukuran judul menyesuaikan agar tetap bisa terbaca. Selanjutnya ada footer atau penutup yang rapi. Footer memiliki teks yang dipusatkan. Ikon media sosial diberi warna merah cerah. Dengan kode F pagar F44336 agar mencolok. Icon hati diberikan animasi pulse. Membuatnya
berdenyut halus. Dengan kode ini, keyframes push 0%, 100%, transform scale 1, 50%, transform scale 1,2. Memberikan kesan made with love gitu. Selanjutnya, testimoni section. Setiap testimoni dibuat seperti kartu, sudutnya membulat, bayangannya lembut, dan background pink muda. Ini background pink muda. Saat diarahkan mouse, kartu akan membesar sedikit dengan kode scale 1.0,5. Dan bayangannya menebal. Ini membuatnya terasa hidup. Foto profil dibulatkan menjadi lingkaran. Bintang rating diberi warna merah. Kita ada subheader, halaman lain selain home. Subheader adalah versi mini dari header dengan tinggi 50% layar, gambar latar berlapis gelap, judul ditempatkan di tengah bagian atas. Biasanya untuk halaman about course atau contact. Selanjutnya ada about us, layout 2 kolom. Bagian about diatur dengan lebar sekitar 80% dengan 2 kolom. Itu about course 1 nih. Berisi teks atau gambar. Lalu ada memiliki padding yang cukup agar rapi. Tombol red btn adalah versi merah dari tombol utama. Kesimpulan naratifnya, saya ini membangun sebuah website modern yang visualnya kuat dengan gambar latar overlay gelap, navigasinya responsif dengan animasi slide in, dan tombol dan elemennya interaktif diberi animasi halus, dan testimoni ini terlihat profesional dengan card style. Dan terakhir, bagian CTA dan footer dipoles agar tampak premium. Semua ini bekerja sama membuat tampilan web terasa profesional, elegan, dan hidup. Bagian About Us pada halaman ini dibangun menggunakan sebuah elemen section dengan kelas About Us yang berfungsi sebagai wadah utama untuk menampilkan informasi mengenai para anggota tim. Di dalamnya terdapat judul Who Are We yang ditulis menggunakan tag header 1, diikuti dengan teks pengantar Yep Here dalam teks paragraf. Kedua elemen ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa bagian tersebut akan menjelaskan siapa saja yang tergabung dalam tim. Setelah bagian pengantar, terdapat sebuah div dengan kelas About Row yang digunakan untuk menampung seluruh profil anggota dalam satu baris atau dalam sebuah tata letak grid yang rapi. Di dalam kontainer inilah setiap profil ditampilkan melalui elemen div berkelas About Us Call. Setiap kolom ini memiliki struktur yang berupa nama panggilan anggota ditampilkan menggunakan header 3, disusul dengan foto yang dimuat melalui tag image dengan jalur menuju file gambar masing-masing. Informasi lengkap anggota seperti nama lengkap, nomor mahasiswa, dan program-studi ditampilkan menggunakan paragraf serta dipisahkan dengan BR agar tampilan dalam baris yang teratur. Struktur ini diulang untuk setiap anggota tim, mulai dari Dimas hingga Denny, sehingga keseluruhan tampilan terdiri dari beberapa kolom profil yang sejajar dalam satu baris. Masing-masing elemen profil didata dalam HTML agar informasi terlihat lebih bersih dan struktur, sedangkan penamaan seperti About Us, About Row, and About Us School memungkinkan desain tampilan dapat diatur sepenuhnya melalui CSS. Secara keseluruhan, kode ini membentuk sebuah halaman About Us yang menampilkan identitas tim dengan format visual yang rapi, judul, pengantar singkat, lalu deretan foto dan biodata anggota yang tersusun dalam kolom-kolom yang teratur. Struktur HTML tersebut tidak hanya menyampaikan informasi,
tetapi juga memberi fondasi bagi tampilan yang profesional dan mudah dibaca pada sebuah website. Pada bagian yang pertama yaitu About Us, bagian ini mengatur tampilan utama dari section About Us. Lebar kontainer ditetapkan 90% dari layar agar tidak memenuhi seluruh layar dan tetap memiliki ruang di kanan ataupun kiri. Yang kedua, marginnya auto membuat kontainer berada tepat di tengah. Selanjutnya, text line di center atau teks di dalamnya disejajarkan ke tengah. Selanjutnya, padding top 100 px memberi jarak sebesar di atas agar section terlihat lebih lapang dan mudah dipisahkan dari bagian sebelumnya. Bagian selanjutnya, header 1. Kode ini mengatur judul utama, heading 1. Font dibuat cukup besar yaitu 36 dan lebih tebal dari normal 600 sehingga terlihat mencolok sebagai judul section. Bagian selanjutnya, bagian P atau paragraf. Semua paragraf diberikan warna abu gelap, color dengan kode 333 agar mudah dibaca. Ukuran hurufnya font size 15 px dan line height atau jarak antar baris 22 px agar teks tidak terlihat lebih rapat. Paddingnya 10 px agar menambah ruang di sekitar teks. Setelah itu bagian about row, yaitu bagian ini mengatur tata letak kolom menggunakan CSS grid. Grid template column scripted auto fit 280 px berarti kolom otomatis menyesuaikan ruang layar. Setiap kolom lebarnya 280 px. Jika ruang cukup, kolom akan bertambah otomatis. Selanjutnya gapnya 25 px membuat jarak antar kartu jadi 25. Justify content center membuat semua kolom berada di tengah. Align at times start memastikan setiap kolom sejajar dari bagian atas. Margin top 50 px memberi jarak antar judul dan barisan kartu yaitu 50 px. Selanjutnya ada bagian About Us Cool. Bagian ini mengatur tampilan setiap kartu. Warna latar belakang pink lembut. Selanjutnya border radius 15 px untuk sudut membulat. Paddingnya 20 px untuk memberi ruang nyaman di dalam kartu. Box sizingnya border box memastikan padding tidak menambah total ukuran lebar. Transition 0,3 second memungkinkan animasi lembut saat hover. Selanjutnya lebar dikunci pada 280 px agar semua kartu konsisten. Menggunakan flexbox untuk mengatur isi kartu secara vertikal dan rata tengah. Selanjutnya pada bagian hover atau About Us Scroll Hover. Bagian ini saat kursor diarahkan ke kartu akan sedikit naik 5 px, translate 5 px. Selanjutnya muncul bayangan yang lebih besar sehingga memberikan efek mengambang. Efek ini membuat tampilan lebih interaktif dan modern. Bagian selanjutnya yaitu bagian gambar di dalam kolom. Semua gambar dalam kartu akan menyesuaikan lebar kartu tanpa melebihi batas. Tingginya height tinggi otomatis proporsional. Sudutnya border radius dibuat membulat. Object fit cover yaitu memastikan gambar tidak terdistorsi dan tetap rapi meski ukurannya dipotong sedikit. Selanjutnya ada bagian heading dalam kolom. Judul kecil di setiap kartu membuat sangat tebal dan memiliki jarak atas bawah agar tidak terlalu rapat dengan elemen lainnya. Selanjutnya ada bagian media query untuk layar kecil, max width 600 px. Bagian ini membuat tampilan responsif di layar kecil seperti smartphone. Lebar section diperbesar menjadi 95% agar lebih cocok di layar kecil. Judul header 1 diperkecil agar tidak memakan terlalu banyak ruang. Padding dalam kartu juga diperkecil agar tampilan lebih kompak. Ini selanjutnya ada curse. Ini di bagian header ya, meta name viewport. Ini fungsinya untuk membuat tampilan web responsif di mobile. Nah, ini nih. Lanjut ada title, judul tab browser, link rel style sheet, menghubungkan file CSS eksternal bernama style CSS. Lanjut ada import font dan icon. Nih, sini. Ya ini. Oke.
Sini kan ada pre-connect, mempercepat koneksi ke server Google Fonts. Terus juga ada link Rubik Dirt, digunakan untuk gaya teks tertentu. Ada link Font Awesome juga, menyediakan icon seperti bar, close, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lanjut. Ini section class, bagian header navigation, area khusus untuk header halaman, nav elemen navigasi menu, logo yang bisa diklik menuju halaman home. Ini menu navigasi dari div class, div class, yes. Sorry. Nah, div class div nav links wadah daftar menu. Yang iClass file solid, nah ini nih icon X untuk menutup menu mobile, daftar tautan menu. Ini nih, yang ini dan ini dan ini daftar tautan menu navigasi. Lanjut ke ini iClass file solid, ini bar on click. Nah ini icon 3 garis untuk membuka menu pada mode mobile. Saat diklik memanggil fungsi JavaScript show menu. Judul halaman. Di sini ada judul halaman, our cross. Lanjut ke section course. Ini section class course type. Bagian utama yang menampilkan daftar course, ada judul dan paragraf penjelasan singkat. Setiap course, struktur setiap course hampir sama. Berikut penjelasan untuk satu blok div class. Nah yang ini tuh div course row mengumpulkan 3 kolom course dalam satu baris. Div course type call, setiap kolom berisi judul course, H3, deskripsi P, video YouTube yang iframe. Yang ini nih, iframe with ini. Deskripsinya yang P, judul course yang H3. Nah, ini judul course, deskripsi ini, dan iframe video YouTube ya. Iframe itu digunakan untuk memasukkan video YouTube. Allow full screen nih, jadi allow full screen nah ini allow full screen, pengguna bisa full screen jadinya. Maaf, kenapa jadi gini ya, sorry. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada kode CSS curse type. Dari sini ini width ini lebar konten dibuat 90% dari layar. Margin no auto mengatur konten agar berada di tengah horizontal center. Lanjut, ini text align center, semua teks di dalamnya akan rata tengah. Ini padding top 100 px itu memberikan jarak ke atas agar section tidak terlalu menempel pada header. Lanjut, di sini ada style untuk halaman, font size 36 px, ukuran teks judul besar. Font weight 600, huruf lebih tebal dari normal tapi tidak setebal bold penuh. Lanjut, di sini ada style untuk style untuk P.
Yang color 333 itu warna teks abu-abu gelap, font size 15px, itu ukuran teks paragraf, line height 22px, jarak antar baris agar lebih nyaman dibaca, padding 10px, jarak di dalam paragraf supaya teks tidak terlalu mepet. Lanjut, di sini ada 4 grid untuk seluruh baris course, yaitu course row. Di sini ada display grid mengaktifkan CSS grid layout. Display grid. Nah, lanjut ada grid template ini, grid template columns, repeat, auto fit, min max 280px 1fr. Yang ini nih, untuk membuat kolom otomatis sebanyak mungkin. Setiap kolom minimal 280px, maksimal 1fr, fleksibel memenuhi ruang, sangat responsif, jumlah kolom menyesuaikan ukuran layar. Di sini ada gap 25px, jarak antar card course. Lanjut, dan di sini ada margin top 50px, memberi jarak antara judul dan card. Selanjutnya di sini ada style untuk setiap card course, yaitu course type call. Yang ini nih, di background FFF3 itu warna latar pink muda lembut, border radius 15px, sudut card membulat, padding 20px, jarak dalam card agar konten tidak mepet. Box sizing border box, memastikan padding tidak menambah ukuran box. Text align center, semua teks di card rata tengah. Dan terakhir itu transition 0,3s is in out, animasi halus pada hover yang ada di bawah. Oke, lanjut, di sini ada efek hover pada card, transform translate y 5px, itu card sedikit terangkat ke atas saat disentuh. Yang ini nih, box shadow, memberikan efek bayangan agar card terlihat timbul. Efek ini bekerja karena sebelumnya sudah diberi transition. Selanjutnya ini ada style untuk video YouTube, iframe. Ini pokoknya ini nih, width 100. Nah, ini kok bisa ya? Width 100, video mengikuti lebar card. Nah, height auto, ini tuh tinggi menyesuaikan. Border radius 10px, itu membuat sudut video membulat agar menyatu dengan card. Nah, di object fit cover ini menjaga proporsi video agar tidak gepeng. Lanjut, di sini ada menetapkan rasio video. Ini memastikan video selalu punya rasio 16:9 tanpa harus menentukan tinggi secara manual. Membantu responsif terutama di layar kecil. Lanjut, di sini ada style untuk judul card. Style untuk judul card. Ya, ini front weight 700. Front weight 700. Sorry. Di sini front weight 700, judul course lebih tebal. Margin 10px 0 itu memberi jarak atas dan bawah. Lanjut, ini media query untuk perangkat mobile. 60 mobile, kurang lebih 600px. Di sini ada cross type 95 ya, agar konten lebih lebar dan pas di layar kecil. Padding top 50px, mengurangi jarak bagian atas supaya tidak kebanyakan space. Di sini ada Hawan font size 28px.
Untuk judul dikecilkan agar tidak terlalu besar di HP. Dan ini nih ada padding top nih. Padding card menjadi 15 px, menghemat ruang agar konten tetap rapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian blog. Nah, ini yang pertama ada Metaname Viewport. Nah, ini tuh membuat tampilan responsif pada perangkat mobile. Terus ini title, judul halaman di browser web PJBL. So, lagi kita ke bagian style sheet atau style CSS ini. Style CSS. Ini tuh file CSS eksternal untuk styling halaman. Nah, terus ini Google Fonts. Biasanya mengambil font rubrik dari Google. Terus kita masuk ke bagian section class header sampai our block section. Ini tuh biasanya berisi header halaman blog, terdapat navigasi bar dengan logo dan menu, dua ikon penting kayak ini FA bars. FA bars ini membuka menu untuk tampilan mobile. Terus ada FA marks, X mark. Ini tuh menutup menu, dan ini our block judul besar. Masuk ke bagian blog konten. Nih, sampai div. Nah, ini biasanya berisi gambar postingan, judul blog, paragraf konten tentang isi di dalamnya. Masuk ke dalam forum div class comment box. Ini tuh forum komentar. Kayak pengguna dapat mengisi nama, email, komentar. Forum ini hanya tampilan, terus juga belum terhubung database atau login. Nah, kita masuk ke div class block right sampai sampai sini. Ini tuh sidebar kanan berisi daftar kategori bersejumlah postingan kayak all species ada 15, all before berapa, dan lain-lain. Masuk ke bagian footer. Sampai sini section. Bagian ini tuh menampilkan judul about us, kalimat singkat, icon sosial media, copyright kayak ini tuh ada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Terus juga ini ada JavaScript. Nah, JavaScript ini tuh mengambil elemen menu dengan id navlinks. Terus ini saw menu. Saw menu menggeser menu ke kanan sehingga terlihat. Lanjut ke hide menu, menggeser menu ke kiri sehingga tersembunyi. Dipakai untuk tampilan mobile. Nah, terus yang pertama itu ini blog konten. Blog konten width 80%. Ini tuh lebar konten 80% dari layar. Terus margin auto. Margin auto konten diposisikan di tengah secara horizontal. Terus padding 80 pixel. Ruang atas dan bawah sebesar 80 pixel, kiri dan kanan 0 pixel. Lanjut ke bagian block left. Ada flexis basis 65%. Digunakan ketika blok konten memakai display flex, artinya area kiri pada artikel mengambil 65% dari ruang flex container. Masuk ke bagian block left image width 100%. Artinya tuh gambar memenuhi seluruh lebar kontainer. Block left membuat gambar responsif, tidak melewati batas kontainer. Lanjut ke block left head to. Nah, bagian itu ada color 222, artinya warna teks abu-abu gelap.
font weight 600, tebal sedang, margin 30 pixel, jarak atas dan bawah 30 pixel. Terus masuk ke blok left P. Color 999, warna teks abu-abu muda. Padding 0, tidak ada ruang dalam paragraf. Block right, flex basis 30%. Sidebar mengambil 32% dari lebar kontainer flex, sisa 3% biasanya menjadi jarak antar elemen. Block right H3. Background F44336, merah cerah. Color FFF, teks putih. Padding 7 pixel. 0 jarak vertikal. Font size 16 pixel, ukuran teks. Margin bottom 20 pixel, jarak bawah agar rapi. Block right div, display flex, menjadikan tiap baris kategori sebagai flexbox. Align item center, teks di tengah secara vertikal. Justify content space between, kiri dan kanan berjauhan atau kategori dan angka. Color 555, warna abu-abu medium. Padding 8 pixel, ruang dalam tiap baris. Box sizing, border box itu padding dihitung dalam total ukuran elemen agar stabil. Terus ke comment box, pada bagian border 1 pixel solid, garis abu terang. Terus masuk ke margin 50 pixel, jarak 0, jarak atas dan bawah itu 50 pixel. Padding 10 pixel kali 20 pixel. Ruang dalam lebih luas, bagian samping 20 pixel. Terus masuk ke comment box H3, text align live. Judul dalam kotak komentar diratakan ke kiri. Terus comment from input, comment from text area. Width 100%, panjang penuh, kontainer. Padding 10 pixel, ruang dalam agar nyaman. Terus margin 15 pixel, 0, jarak antar input. Box sizing border box, padding tidak menambah lebar total. Border none, tanpa border default. Outline none, menghilangkan garis biru ketika diklik. Background F0 warna abu-abu muda. Terus masuk ke comment from button, margin 10 pixel 0, memberi jarak antara atas dan bawah pada tombol. Lanjut ke bagian terakhir, media, max width 700 pixel, aktif saat layar tidak lebih kecil dari 700 HP, tablet kecil. Terus font size, mengubah ukuran font judul header menjadi 24 pixel supaya tidak terlalu besar. Oke, lanjut ke kontak. Kurang lebih masih sama, body masih memiliki subheader tetapi yang berbeda. Kalau di blog ada blog page content, sekarang di kontak diganti menjadi kontak us. Nah, ada section dengan class location yang dimana location ini berisi iframe source location Google Maps, dimana tampilannya kurang lebih seperti ini di web page. Nah, cara menyematkan Google Maps di web page kurang lebih seperti ini. Kalian ke Google Maps, cari lokasi yang mau disematkan, terus klik bagikan dan sematkan peta. Dan nih, salin HTML. Oke. Dan tutup section. Nah, sekarang ke style CSS. Buat ngerapiin. Nah, class location-nya kita width-nya rubah jadi 80%, margin auto, padding 80 pixel dan 0. Dan terus class location iframe-nya kita buat jadi width-nya 100%. Terus kembali ke kontak. Nah, ke section baru. Dan di section baru ini ada divisi dengan kelas kontak us, yang dimana dia itu berisi divisi kelas baru
namanya kontak row. Nah, kontak row memiliki divisi kelas baru yang bernama kontak call. Nah, kontak call memiliki divisi baru yang bernama ikhlas fasolis faham, yang dimana ini merupakan sebuah kode logo ya. Nah ini ke nah ini logonya, logo rumah. Tidak perlu menyematkan linknya lagi karena sudah didefinisikan di sini ya di awal. Jadi kalian cuma perlu nulis kodenya doang. Nah, kalau kalian mau tahu cara tahu kodenya gimana, itu ke Google terus ketik font awesome, dan di font awesome itu kalian ketik mau logo apa, misalnya home. Nah ini kalian kopas ini ke HTML. Terus ada spanya, itu berisi header tipe 5 jalan pada Pondok Labu Raya bla bla bla. Nah, tampilnya seperti ini nih di web page. Dan paragraf ya, itu Pondok Labu bla bla bla, dan tampilnya seperti ini di web page. Oke. Dan tutup span, tutup divisi, tutup div, dan buka div baru. Nah, kurang lebih sama, itu berupa logo, tapi kali ini logo HP ya itu, dan buka span itu nomor HP ini, dan paragraf itu bla bla bla, dan tutup span, tutup div, buka div baru ya, yang masih sama, itu ini kode logo itu, tapi sekarang itu kode surat. Dan buka span itu header tipe 5 yaitu email nih, dan email Azure Query paragraf ya. Nah, tutup span, tutup div lagi. Nah, sekarang buka div baru, divisi kelas baru yang namanya kontak call. Nah, ini berisi form yang dimana kalian bisa lengkap. Nah ya, ini kurang lebih formnya, bisa isi dimana ini dia ada input tipenya teks yang pertama, dan nama ya, nama, placeholder, enter your name, yang dimana required ini wajib diisi, dan input lagi tipe, email, nama, dan itu dia variabelnya email, placeholder, dan placeholdernya itu enter email address, dan ini required lagi, dan input lagi dengan tipe teks, nama itu variabelnya subjek, placeholdernya enter your subject, dan ini required lagi. Nah, ini ada teks area row 8, name message, placeholder message, required text area, dan ada button type submit, kelas hero bit, button red, button send message, button itu kurang lebih dia maksudnya tuh. Nah, buat kirim email, nah ini dia ada form handler PHP yang merupakan file baru yang di ini dia. Nah, ini ada simbol dolar nama, simbol dolar visitor email, simbol dolar subjek, simbol dolar message, yang dimana dia ini menerima input dari yang tadi ini ya, terus menerima masuk email from, yang dimana ada simbol dolar email from, yang mana ini link website kalian yang dibuat, dan email subjeknya, dan simbol dolar email subjek. Nah, ini ada bisa dibilang notifikasi kalau ada submisi baru. Nah, dan di body email itu ada username dari yang dimana isi inputan email dari yang tadi ya, ini tuh. Nah ya, inputan nama dari yang tadi, dan user email subjek, dan user message. Nah, email ini akan dikirim ke email ini nih tujuannya, dengan simbol dolar tuh ya. Dan di bawahnya ada simbol dolar headers,
sama dengan from, yang dimana ini merupakan email dari dia orang yang mengirim submisinya. Dan ada simbol dolar lagi yang headers sama dengan reply to, yang dimana misalnya kalau kalian mencet ini itu akan kalian langsung mereply langsung ke orang yang ngirim submisi barunya. Dan ini ada mail to email subject, email body, dan headers. Dan kalau kalian sudah mengirim emailnya, kalian akan ke terpental lagi ke lokasi kontak HTML, yang dimana kalian akan ke sini lagi nih, tuh tampilannya ya, kalian akan ke sini lagi tampilannya. Oke, lanjut, kita sekarang ke CSS. Nah, di CSS kelas kontak us itu dia width-nya 80% dan marginnya auto. Dan kelas kontak call itu dia flex basisnya 48% dan margin bottom itu 30 pixel. Dan kelas kontak us row itu dia displaynya flex wrap-nya wrap, dan justify content-nya space between. Dan kelas kontak call div itu dia display flex, align item, center, dan margin bottomnya 10 pixel. Dan kelas kontak call div itu dia font size-nya 28 pixel, color-nya ini dia kode color-nya bisa diganti ya. Oke, kode color-nya ini ya. Dan marginnya 10 pixel. Dan margin right-nya 30 pixel. Dan kelas kontak call div p itu dia padding-nya sama dengan 0. Dan kelas kontak call div header 5-nya dia itu font size-nya 20 pixel, margin bottom-nya 5 pixel, color-nya ini kode color-nya, dan font weight-nya 400. Nah, font weight itu ketebalan teksnya. Terus kelas kontak call input dan kontak call text area itu memiliki atribut yang sama, yaitu width 100%, padding 15 pixel, margin bottomnya 17 pixel, outline-nya none, border 1 pixel, solid dan berwarna putih, ini ya kodenya. Dan box sizing-nya border box. Nah, biar di HP kelihatan gak rusak ya webnya, ini kita sesuaikan dengan tampilan yang layarnya kecil. Berarti media max width-nya 768 pixel, kelas kontak us itu width-nya jadi 90 pixel, padding-nya 0 dan 10 pixel. Kelas kontak us dot row-nya itu flex direksinya jadi kolom, dan kelas kontak call itu flex basisnya jadi 100, dan kelas kontak call div-nya itu flex wrap-nya jadi wrap, dan kelas kontak call div nya jadi margin right 15 pixel dan font size-nya 24 pixel. Terus kelas kontak header 5-nya font size-nya jadi 18 pixel. Terus kelas kontak call p-nya font size-nya jadi 14 pixel. Dan kelas kontak call input dan kelas kontak call text area font size-nya jadi 14 pixel. Oke. Sekian video dari kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.